Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara bi kitabihil qulub wa anzalahu fi aujazi lafdhin wa a'jazi uslub wa a'yadat balaghatuhul bulagha wa ahkamat hikmatuhul hukama wa abkamat fasahatuhul khutaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat AHA rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, Zat yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Di antaranya berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat, tak lain dan tak bukan, yakni junjungan kita, baginda agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tausiah tentang generasi Qur'ani menyongsong Indonesia bangkit. Sahabat AHA yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang pemuda, maka hakikatnya kita sedang membahas tentang seorang manusia yang akan menjadi harapan bangsa di masa depan. Seseorang yang menentukan baik tidaknya suatu kaum, bangsa, dan negara. Syekh Mustafa Al-Ghalayaini pernah berkata, Inna fi yati syubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah terdapat urusan umat, dan di kaki mereka pula lah terdapat kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa baik tidaknya suatu kaum, baik tidaknya suatu bangsa dan negara tergantung para pemudanya. Jika pemudanya baik, negara pun akan menjadi baik. Kebalikannya, jika pemudanya rusak, pemudanya hancur, maka negara pun akan menjadi hancur. Maka solusi satu-satunya bagi problematika ini adalah kembali pada ajaran-ajaran Al-Quran. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini sudah jelas saya kira untuk menjelaskan bahwa solusi dari semua problematika kehidupan kita adalah kembali pada ajaran-ajaran Al-Quran. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa selama kita berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Al-Quran, maka sebesar apapun problematika kehidupan kita, sebanyak apa masalah yang kita jumpai, maka tentu akan mendapati jalan keluar. Dalam ayat lain, Allah menjelaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar di setiap permasalahannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Sahabat AHA rahimakumullah. Banyak fakta menarik tentang Al-Quran agar kita lebih meyakininya.
Dulu di masa kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus salah satu sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Diutus ke negara Yaman untuk melakukan survei. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Umar bin Khattab untuk mengangkat Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di negara Yaman. Selama kurang lebih 3 tahun Mu'adz menjadi gubernur di sana. Dan selama kepemimpinan itulah Mu'adz selalu berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Menerapkan isi kandungan Al-Quran dan berprofesi dengan langkah Al-Quran. Lalu apa yang terjadi hadirin? Subhanallah. Belum selesai sahabat Mu'adz lengser dari jabatannya. Dia sudah memberantas kemiskinan yang ada di negara Yaman, membuat peradaban emas di negara Yaman, dan menjadikan negara Yaman sebagai negara yang maju dan terus berkembang. Cerita di atas hadirin kami suguhkan agar kita menjadi lebih yakin terhadap isi kandungan Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan selalu menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kita dalam menjalani kehidupan. Selama kita berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Al-Quran, maka setiap permasalahan yang kita hadapi, besar ataupun kecil, sedikit atau bertubi-tubi, pada akhirnya akan mendapati sebuah solusi. Way out, jalan keluar darinya. Mudah-mudahan setelah ini kita semua bisa selalu istiqomah, bisa selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita bisa menjadi sebaik-baik umat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Yaitu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah di Al-Hidayah, insyaallah barokah.